Ada orang yang tidak berhasil bekerja tetapi dibuat narasi seolah dia berhasil bekerja. Ada orang yang gagal dalam masa kepemimpinannya tetapi dibuat seolah dia berhasil. Dia diberi penghargaan. Kita dibuat seolah seperti mata kita ini sudah buta dan otak kita ini sudah bodoh sekali. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Saya mau berbincang-bincang santai. Tentunya juga ada sebuah tanggapan yang tengah viral di Twitter. Ada sebuah tagar trending. Saya tidak peduli dari pergerakan siapa, dengan mengatasnamakan siapa, kelompok mana, ya. Tetapi saya berangkat dari perihal persoalan hati. Hati kita ini licik sekali. Ketika ada sebuah kepentingan pribadi, apa saja bisa kita gunakan untuk menaikkan, membawa kita kepada tujuan itu. Contohnya dalam orientasi kekuasaan atau orientasi politik. Kita tahu bahwa dinamika politik kita hari ini menarik untuk perlu kita soroti dan perhatikan bersama. Ada pergerakan-pergerakan yang muncul seolah mereka membela rakyat. Mereka bergerak dengan mengatasnamakan rakyat. Tetapi pada intinya mereka hanya memperjuangkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Hati kita ini licik. Mereka bergerak dengan mengatasnamakan masyarakat dizolimi. Mereka bergerak berdasarkan persoalan-persoalan konteks dalam bangsa kita. Tetapi bukan itulah yang menjadi titik berangkat yang paling dasar yang saya pahami di dalam pengamatan saya. Segala sesuatu yang bermain dalam segala unsur kepentingan kita, semua bisa kita pakai. Semua bisa kita manfaatkan. Ini ada sebuah keprihatinan yang sangat terpukul saya secara pribadi. Sahabat Ruang Isu. Dalam konteks kita hari ini, mereka dalam segala kepentingan bergerak seolah membela orang-orang terhormat baik itu di dalam keagamaan. Tetapi secara tidak langsung justru mereka merusak kesakralan di dalam lingkup keagamaan itu sendiri. Jadi sudahlah, kita sebagai masyarakat yang bodoh sekalipun juga paham segala sesuatu yang berjalan natural di atas keberpihakan kepada masyarakat itu sendiri. Kita memahami betul bahwa katakanlah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang kamu katakan. Tetapi kedua kesinambungan ini menjadi rusak karena kepentingan egoisme masuk dan merusak. Mereka bergerak seolah pemimpin menzolimi rakyat, pemimpin tidak bekerja, pemimpin itu sontoloyo dan sebagainya. Kalau kita mau sehat, kalau kita mau waras, seharusnya tunjukkan kualitas, tunjukkan karya, tunjukkan bukti keberpihakan yang jelas teraplikasi. Bukan sebuah narasi, bukan hanya sebuah trending yang sengaja dinaikkan untuk bergerak seolah berpihak ini, berpihak itu, membela ini, membela itu. Tetapi bullshit semuanya. Omong kosong. Saya tidak menggiring sebuah opini untuk kita tidak percaya kepada apapun. Bukan. Tetapi saya membawa kita untuk lebih realistis. Ya. Ada orang yang tidak berhasil bekerja tetapi dibuat narasi seolah dia berhasil bekerja. Ada orang yang gagal dalam
masa kepemimpinannya, tetapi dibuat seolah dia berhasil, dia diberi penghargaan. Kita dibuat seolah seperti mata kita ini sudah buta dan otak kita ini sudah bodoh sekali. Mau sampai kapan seperti itu? Kita mari sadar bersama, bukan hanya kepada sebuah kelompok tertentu, tentunya dari pribadi ke pribadi kita masing-masing. Ya. Apa yang mau kita lakukan untuk bangsa ini? Tentunya satu orang tidak bisa, betul. Satu kelompok saja tidak bisa, tetapi kita secara bersamaan. Ya. Kita melihat bahwa begitu banyak kasus, betul. Ada begitu banyak serangan-serangan yang ditujukan, diluncurkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Seolah rezim ini rezim yang paling hancur. Seolah hukum kita ini hukum yang paling rusak. Sebenarnya apa kepentingannya? Yang paling memprihatinkan saya secara pribadi hari-hari ini, yang mau saya soroti, bahwa Presiden Joko Widodo tidak salah apa-apa tapi disalahkan. Siapa yang salah? Presiden Joko Widodo yang disalahkan. Salah ini dan salah itu, Presiden Joko Widodo yang disalahkan. Apakah menjadi berbeda itu syaratnya harus mematikan hati nurani kita? Apakah menjadi berbeda itu syaratnya kita harus mematikan nilai-nilai luhur dalam etika kita, dalam akhlak kita? Kan tidak begitu. Mari kita merawat perbedaan. Mari kita merawat antar golongan satu sama lain. Menghargai keberagaman. Karena bagi saya, keberagaman itu indah. Perbedaan itu indah. Saya mau mengakhiri dalam kesempatan video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Nusantara. Salam NKRI.